Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang tiba saatnya kita mau duduk diam. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau ambil saat teduh kita sejenak Bapak Ibu. Kita mau lupakan masalah kita di dunia ini. Kita mau datang sujud menyembah sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita. Betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa baiknya Tuhan kita. Sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerahnya Tuhan. Mari Bapak Ibu, mungkin banyak masalah yang kita lewati, suka duka. Tapi yang kita perlu tahu Bapak Ibu, kita hanya perlu Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kekuatan buat kita untuk menjalani kehidupan ini senantiasa, supaya ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melalui hari demi hari bersama Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat satu buah pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami berlari, kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Dari ulang Bapak Ibu. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Dengan segenap hati kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
segenap hati kita menyanyikan lagu ini. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Bapak Ibu. Kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan kita. Kita mau nyatakan kami perlu Kau Tuhan, ya Tuhan Yesus. Kami tak dapat berjalan sendiri ya Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh belas kasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Turut campur tangan dalam hidup kami. Pulihkan kami Yesus. Kau kami sembah Tuhan. Kau kami sembah. Engkau Tuhan kami Yesus. Kau Bapa kami Tuhan. Ku mau bersorak buat Engkau. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu Yesus. Keluarkan kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Oh haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami sangat membutuhkan Engkau Bapa. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan hari, tahun yang kami lewati ya Bapa. Kami sangat membutuhkan Engkau ya Bapa. Kami sangat membutuhkan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus ada di setiap dalam hidup kami ya Bapa. Sehingga hidup kami selalu mengucapkan syukur, rasa terima kasih kami ya Bapa untuk Engkau Yesus Kristus Bapa. Sehingga kami boleh melangkah, tidak takut, tidak gentar Bapa dalam menghadapi setiap masalah yang kami hadapi ya Bapa. Kiranya ampuni segala dosa dan cacat kami ya Bapa.
kami penuh dengan dosa ya Bapa. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan ya Bapa setiap kami semua ya Bapa, yang ada di sini maupun yang ada di rumah ya Bapa, sehingga kami layak ya Bapa untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau beracara dalam ibadah kami Bapa dari saat ini sampai akhirnya nanti ya Bapa. Bahkan kami akan menerima berkat luar biasa, yaitu dari firman Tuhan ya Bapa. Kiranya kami mau buka hati kami, pikiran kami ya Bapa, sehingga kami mau memahami maksudnya Tuhan, perintahnya Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau angkat satu buah pujian buat Tuhan kita. Anggur baru Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Dengan semangat dan penuh antusias kita mau muji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi Bapak Ibu, dari awal Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibebaskan, belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya.
tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tiba saatnya kita mau duduk diam sejenak. Kita mau mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya kita membuka hati kita, telinga kita, pikiran kita, supaya firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau nyanyikan satu buat pujian untuk menyambut firman Tuhan. Kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dengan segenap hati kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, akan goyah selamanya. Tak akan
Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami sampai saat ini Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan sudah kami angkat kepadamu boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Oh, sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, berikan kami hikmat, akal budi, pengertian dari surga-Mu Tuhan, agar kami paham dan mengerti firman-Mu dan kami lakukan di dalam perbuatan perkataan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak punya kekuatan apa-apa ini Tuhan, sembunyikan di belakang kebenaran-Mu. Biar Roh Kudus saja bekerja atas setiap kami. Biar firman-Mu disampaikan Tuhan, boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan di dalam perbuatan perkataan kami. Urapi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun setiap kami berada, di rumah-rumah, kuasa dari surga tercurah atas mereka semua. Berikan hikmat pengertian Tuhan, pemahaman, agar kami mampu melakukan firman-Mu di masa-masa sukar ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya. Kita bersyukur kalau minggu ini kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan, dalam ibadah bersama Kubis Maranatha. Baik, kita akan sama-sama belajar renungan firman Tuhan pada siang hari ini, di mana tema firman Tuhan akan saya ambil berkat Tuhan di masa sukar. Ya. Hari-hari ini semua bangsa di seluruh dunia, tidak hanya negara kita aja Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami masalah yang begitu berat, yaitu pandemi COVID-19. Ya, ini menjadi isu atau masalah secara global. Ya, belum lagi ada resesi ekonomi di mana-mana, kemudian masih banyak masalah lain yang mengintai kita semua. Ya, tentunya ini tidak mengenakan dan begitu sulit, gitu ya. Tapi inilah yang terjadi saat ini, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita sama-sama baca, ya, itu ayat mas kita di 2 Timotius 3 ayat 1. Ya. Di 2 Timotius 3 ayat 1, firman Tuhan berkata, sangat singkat, ya, tapi inilah yang terjadi saat ini. Gitu. 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini sudah terjadi saudara saat ini ya. Mungkin tidak saat ini, tidak saat pandemi aja. Mungkin sebelumnya sudah terjadi. Kita dengar deru perang, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ya terjadi di mana-mana. Nah, itu sudah tanda-tanda akhir zaman terjadi. Dan sekarang Tuhan izinkan terjadi masalah COVID-19, masalah kesehatan yang melanda seluruh dunia, tidak hanya bangsa Indonesia saja. Ya. Tapi ini sudah digenapi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita sebagai anak Tuhan tidak perlu terlalu kaget ya atau khawatir, karena ini sudah diberitakan oleh Tuhan sebelumnya. Ya. Sudah diberitakan Tuhan sebelumnya. Jadi sebagai umat Tuhan, kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Ya. Di mana keadaan saat ini yang terjadi sangat tidak mengenakan semua pihak, ya. Banyak PHK terjadi di mana-mana, ya. Banyak orang yang berusaha begitu sulit untuk mendapatkan uang, ya. Pokoknya begitu berat menghadapi pandemi saat ini. Tapi inilah yang terjadi, saudara. Dan kita tidak bisa lari dari kenyataan yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Ya. Firman Tuhan bahkan dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang kita jalani di hadapan Tuhan bagaikan sebuah pertandingan atau perlombaan. Ya, jadi kita saat ini sedang bertanding atau berlomba, gitu. Pertandingan iman tentunya. Ya, setiap orang percaya harus mau tidak mau kita harus bertanding, ya, berlomba supaya kita keluar. Ya, keluar sebagai apa? Tentunya yang Tuhan kehendaki itu sebagai pemenang. Berusaha untuk mencapai garis akhir yang sudah Tuhan tentukan untuk setiap kita. Ya, boleh kita lihat di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ke 27. Ya, firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelandang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya.
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, ini penekanan firman Tuhan, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita ada dalam pertandingan, perlombaan, yang mau tidak mau harus kita jalani, kita lalui. Ya. Jangan takut dan khawatir, karena di sini dikatakan bahwa ada Tuhan di sisi kita. Dia sebagai pelatih kita, dia sebagai mentor kita, yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan di masa-masa sukar seperti ini Bapak Ibu. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa hidup ini disebut pertandingan rohani atau pertandingan iman? Gitu ya. Karena ternyata dalam hidup ini Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak hal. Ya. Bukan hanya berkat, pertolongan, ya, tetapi juga masalah atau problema hidup, tantangan. Ya. COVID-19 yang saat ini sedang kita hadapi. Ya. Selain kita mengalami keberhasilan, kesuksesan hidup mungkin ya, berkat melimpah, kadangkala kita dihadapkan oleh pergumulan atau masalah kehidupan. Ya, entah masalah keluarga, mungkin ada masalah ekonomi, masalah kegagalan dalam berusaha atau bekerja, dan lain sebagainya. Banyak hal. Ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ya. Itulah kenyataan dari sebuah kehidupan yang mau tidak mau sebagai anak Tuhan harus kita jalani. Ya. Tapi sekali lagi dikatakan jangan takut, jangan khawatir. Tuhan sebagai mentor kita, sebagai pelatih kita, dia akan berikan kita kekuatan dan penghiburan. Gitu ya. Tapi hati-hati saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ya. Ada si iblis, ya. Dia yang tidak senang kalau kita kuat, kalau kita bangkit bersama dengan Tuhan. Dia tidak senang. Dia berusaha untuk menjatuhkan iman kita. Dia berusaha untuk mengalahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi ini yang saat ini sedang diusahakan oleh si iblis untuk menjatuhkan iman-iman anak-anak Tuhan. Ya. Contohnya, ya, seorang anak Tuhan yang taat melayani Tuhan, bahkan sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan, tapi di saat dia mengalami masalah yang begitu berat dalam kehidupannya, dia jatuh. Ya. Dia tidak mampu bangkit. Dia undur dari Tuhan. Dia tidak mau melayani Tuhan lagi. Bahkan sampai murtad mungkin dari Tuhan. Ya. Ada saudara seperti itu. Ya, banyak yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi tidak selalu mudah seperti yang dibayangkan. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita setia dan bertahan sampai akhir, kita akan menerima mahkota dan upah, kata Tuhan. Ya. Boleh kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ke 8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah melihara iman. Ayat ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya. Dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan kita alami, dia selalu punya rencana yang indah dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, dia mau kita selalu berubah dan menjadi seperti yang dia kehendaki. Gitu ya. Tuhan selalu ingin memberkati setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Setiap orang-orang yang percaya kepada dia. Ya, di saat mengalami himpitan dan masalah di kehidupan. Nah, sesuai dengan tema firman Tuhan, berkat Tuhan di masa sukar. Berkat apa sih yang bisa kita peroleh di masa-masa sukar seperti ini? Kayaknya nggak mungkin Tuhan. Orang lagi susah kok keadaan, ekonomi lagi terpuruk, saya nggak ada kerjaan, ya, usaha sedang bangkrut, gitu. Bagaimana saya bisa mendapatkan berkat? Gitu. Inilah ajaib dan luar biasanya Tuhan kita. Dia tetap menyediakan berkat di saat kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa sulit seperti ini, Bapak Ibu. Berkat pertama yang akan kita peroleh di masa sukar, yaitu masa sukar mendewasakan iman kita. Ya. Masa sukar akan mendewasakan iman percaya kita. Ya. Masalah diizinkan Tuhan terjadi supaya kita mau berubah menjadi lebih dewasa, kata Tuhan. Ya. Ada di Wahyu 3 ayat 19, saya bacakan.
Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Jadi setiap kita yang dikasih Tuhan, pasti Tuhan akan tegur dan pasti Tuhan akan hajar. Pasti akan ditegur. Lewat apa? Ya lewat masalah, lewat pergumulan hidup. Inilah kasih Tuhan. Dia akan menunjukkan kasihnya. Ya, dia rindu untuk kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, Rasul Paulus pernah berkata, dahulu aku kanak-kanak, aku bertindak dan berkata seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah dewasa, ya, maka aku akan bertindak dan berkata-kata sebagai orang yang sudah dewasa. Nah ini yang Tuhan mau, supaya kita nantiasa dewasa di dalam Tuhan. Bertindak, berpikir, berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tentunya kedewasaan iman. Ini yang Tuhan akan berikan kepada kita, ya. Di saat-saat sukar seperti ini, di masa-masa sukar seperti ini, Tuhan akan mendewasakan iman percaya kita, ya. Tuhan seringkali akan mendidik anak-anaknya melalui apa tadi? Masalah, penderitaan, pergumulan, masalah COVID-19, gitu ya. Kadang telinga kita nggak peka gitu. Jadi Tuhan berbicara lewat apa kepada kita? Lewat masalah, lewat pergumulan, baru kita sadar. Oh iya, ternyata Tuhan tegur saya selama ini. Kita seringkali nggak sadar itu gitu, Bapak Ibu. Ya, ini yang Tuhan mau. Mari kita peka suara Tuhan sehingga hari demi hari, ya, waktu demi waktu iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, ya kitab, ya, ada cerita tentang Rasul Paulus di 2 Timotius 3:10-15, nggak usah dibaca. Kita mengajarkan bahwa iman bertumbuh melalui pembacaan kitab suci, tapi juga melalui masa-masa sukar. Saat itu Rasul Paulus sedang dalam masa-masa sukar. Tapi dia berkata bahwa itu yang membuat iman dia semakin hari semakin dewasa, semakin kuat Bapak Ibu. Lewat masa-masa sukar. Ya. Jadi tidak hanya cukup kita baca Alkitab setiap hari, merenungi firman Tuhan setiap hari, berdoa tiap hari. Tapi lewat masalah, lewat kesukaran hidup inilah, maka iman kita akan terbentuk semakin hari semakin dewasa. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Ya. Di Roma 8 ayat 28. Itu yang Tuhan katakan. Ya. Jadi itu yang pertama, berkat yang kita peroleh di masa sukar. Ya. Jadi masa sukar akan mendewasakan iman kita. Kemudian yang kedua, masa sukar membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ya, masa sukar akan membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ya, ada perkataan di luar sana berkata, saya quote gitu ya. Banyak masalah, banyak mujizat. Sedikit masalah, ya sedikit mujizat. Tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Gitu ya. Jadi masalah hidup ini akan membuat kita lebih hidup, tanda kutip, membuat kita lebih hidup. Jadi hidup ini tidak monoton, Saudara, ya. Dan sesungguhnya masalah yang kita alami adalah cara Tuhan untuk melihat mujizat dan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, ada satu contoh di Yohanes 9 ayat 1-3, itu cerita tentang orang buta sejak lahir. Ya. Dia buta sejak lahir, dia memohon belas kasihan Tuhan, kemudian murid-murid Tuhan bertanya sama Tuhan, ini salah siapa? Ini dosa siapa? Gitu. Terus Tuhan menjawab, gitu ya. Bukan salah siapa-siapa kata Tuhan. Bukan. Ya, bukan salah siapa-siapa, dia buta sejak lahirnya. Bukan salah dia atau salah orang tuanya, tetapi supaya apa? Supaya karya Allah atau pekerjaan Allah dinyatakan dalam diri orang itu. Ya, kita melihat, ya, jadi kita bisa melihat kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam orang yang buta ini. Ya, bagaimana dengan kita saat ini, saudaraku? Saya rasa banyak sekali pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ya, lewat apa? Lewat apapun, mungkin lewat pekerjaan kita, lewat usaha dagang kita, lewat pendidikan anak-anak kita. Tuhan turut bekerja, ya, sehingga kita bisa melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, ya, jadi lewat masa sukar, lewat pergumulan yang kita alami, kita akan dapat melihat kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jadi tidak perlu takut dan khawatir, ya, bahwa masa sukar ini tidak monoton selalu membawa kita kepada kehancuran atau keterpurukan hidup. Tapi lewat masa sukar inilah, ya, kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Asalkan
kita mau taat, kita mau setia, kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita di masa-masa sukar seperti ini. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, berkat apa yang kita peroleh di masa sukar seperti ini. Ya, lewat masa sukar akan membawa keintiman kita dengan Tuhan. Keintiman artinya apa? Dekat, erat. Ya, seorang suami istri, ya, orang tua dengan anak, kalau hubungannya baik, ya, hubungannya intim, itu akan sangat dekat, erat, tak terpisahkan oleh apapun juga. Itu arti keintiman, saudaraku. Ya, seperti kasih kita mula-mula sama Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan untuk kita punya hubungan dengan Tuhan. Seringkali dengan kesibukan kita, aktivitas kita saat ini ya, mungkin lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, apapun pendidikan kita, mungkin seringkali kita melupakan Tuhan, ya, kita menomorduakan Tuhan, ya. Di sini Tuhan rindu, ya, supaya kita menjalin hubungan yang erat, intim dengan Tuhan. Ya, mungkin tidak hanya cukup bangun tidur, kita doa, kita renungan, terus udah cukup gitu ya, serahin sepanjang hari itu untuk aktivitas kita kepada Tuhan. Ya, tapi sini Tuhan lebih dalam. Dia pengen kita punya hubungan yang intim dengan Dia. Ya, saya pernah katakan dulu bahwa jangan pernah batasi Tuhan itu dengan ruang dan waktu. Ya, kapanpun, dimanapun, Tuhan siap untuk dihampiri oleh kita. Nah, inilah cara kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kapanpun, dimanapun, Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Kita datang bersekutu dengan Dia. Tidak perlu waktu yang lama-lama. Tuhan gak pernah nuntut kita bersekutu dengan Dia 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan sebagainya. Tapi Tuhan menuntut hati kita, kesungguhan hati kita untuk datang kepada Dia. Ya, saat kita nyetir sekalipun ya, nyetir mobil, nyetir motor, kalau hubungan kita atau hati kita melekat sama Tuhan, itu bisa menjalin suatu hubungan yang intim kepada Dia. Jadi itulah yang Tuhan rindukan, ya. Jadi lewat masa sukar, Tuhan akan membuat hubungan kita dengan Dia menjadi lebih dekat, lebih intim, ya. Jadi jangan sampai Tuhan tegur kita dulu lewat masalah, lewat pergumulan hidup, baru kita mau dekat kepada Dia, baru kita mau intim dengan Dia, ya. Tapi di saat-saat ini, saat-saat sukar seperti ini yang ada di hadapan kita, mari kita semakin mendekatkan diri dan berserah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi melalui masalah Tuhan membuat kita akan lebih mengenal pribadinya, dirinya seperti apa. Bahkan kita bisa mengerti jalan-jalan Tuhan, ya. Bukan hanya dari orang saja berkata gitu ya, oh saya mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan mau tuh justru setiap pribadi kita mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, seperti Ayub. Ya, kita boleh lihat di Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu, gitu ya. Jadi hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau dulu. Tapi kenyataannya Ayub mengalami sendiri gitu. Dia bisa melihat hubungan dia bisa terbentuk dengan luar biasa setelah dia mengalami pergumulan hidup yang begitu berat, sehingga dia semakin hari semakin intim dan semakin dekat dengan Tuhan, gitu ya. Sebagai ayat terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat ke-10 katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, dia tahu jalan hidup kita. Ya, dia akan menguji kita sampai kita timbul seperti emas. Ya, di masa-masa sukar seperti ini Bapak Ibu, jangan pernah takut dan khawatir. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan sudah Tuhan siapkan kepada kita semua. Tadi yang pertama, ya, bahwa masa sukar membuat kita semakin dewasa. Ya. Kemudian di masa sukar membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, ya, masa sukar membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Ya. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh
menjadi berkat buat kita semua. Kita mau sama-sama belajar untuk menjadi seperti emas, ya, bersinar, memancarkan kemuliaan Tuhan, dan bahkan menjadi berharga, ya, menjadi berharga di mata Tuhan. Emas ini benda berharga, Bapak Ibu Saudara, ya. Oleh karena itu Tuhan rindu kita menjadi seperti emas sehingga kita akan menjadi anak-anaknya yang sangat berharga di mata Tuhan. Gitu. Percaya akan hal itu, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah ketika sedang menghadapi pergumulan, persoalan saat-saat ini, ya. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dia akan menjadikan kita emas-emas yang bercahaya bagi dunia ini. Puji Tuhan, ya, firman Tuhan ada dua kata-kata inspiratif yang saya dapati, ya. Yang pertama berkata, teruskan. Setiap langkah mungkin semakin sulit, tetapi jangan berhenti. Pemandangan indah di atas. Itu yang pertama. Kemudian kata-kata inspiratif yang kedua, teruskan. Hal-hal tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang situasi muncul yang memaksa kita untuk sedikit membungkuk. Jangan menyerah. Semuanya akan beres pada akhirnya. Puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh semakin hari semakin menguatkan iman percaya kepada kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bapa kami dalam sorga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Saat ini Engkau sudah tegur kami, ajari kami lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bahwa di masa sukar seperti ini Tuhan, janji-Mu adalah ya dan amin. Kau selalu persiapkan berkat-berkat bagi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami ya Tuhan. Kami percaya melalui pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini, Kau tidak akan pernah lalui dengan sia-sia Tuhan. Tapi firman-Mu akan berakar, bertumbuh kuat dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami akan berbuah banyak untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, kami membutuhkan Engkau di masa-masa sukar seperti ini ya Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, pimpin kami selalu. Kami tidak ingin jalan sendirian dan dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami mau selalu melekat kepadamu. Kami mau selalu dekat dan intim dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami mengerti rencana-Mu atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Firman sudah berhenti disampaikan. Tapi kiranya Roh Kudus terus berkata-kata atas setiap kami. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami, suka dan duka Tuhan. Biarlah firman-Mu itu berakar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami titipkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Dimanapun setiap kami berada, apapun kondisi kami saat ini ya Bapa. Biarlah kiranya kasih Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai umat-Mu, memberkati segenap aktivitas kami, baik pekerjaan kami, baik usaha kami. Apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan Tuhan, biar kiranya hanya untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Amin untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Sekali lagi benar-benar menguatkan dan meneguhkan setiap kita yang mendengar ya. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini benar-benar merema dalam kehidupan kita. Kita mengerti, kita memahami, bahkan kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap kuat di masa yang sukar ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk merespon firman Tuhan, kita mau angkat satu buah pujian untuk Tuhan kita. Selidiki aku, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku,
Aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Untuk doa syafaat saya serahkan kepada Koyanto. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman yang Kau sudah taburkan melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu memberi kekuatan di masa sulit. Firman-Mu memberi kekuatan di masa pandemi ini Tuhan. Agar kami Tuhan menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah kami lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Lebih mendekat lagi kepada Engkau. Oh haleluya. Biar kami Tuhan lebih mengerti jalan hidup ini. Walaupun ada masalah dalam kehidupan kami percaya Tuhan firman-Mu telah mendidik kami, telah menegur kami, telah mengingatkan kami bahwa Allah masih mengasihi kami. Yesus Tuhan masih mencintai kami di tengah situasi yang sulit ini. Kau berkati hamba-Mu, berkati dia dalam segala hal, keluarga, anak, saudaranya Tuhan Yesus. Biar Engkau menjadikan dia terang bagi seisi keluarganya, Nama-Mu dipermuliakan, segala kebutuhan hidupnya Kau sudah sediakan dan Kau cukupkan segalanya. Masalah apapun yang dihadapi, kami percaya Kau sudah memberikan jalan keluar buat hamba-Mu Bapak Riki Mulyawan ini ya Bapak. Terima kasih. Kami bersyafaat buat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami serahkan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Wahyu Saharja. Seisi keluarga Kau beri kesehatan, beri kekuatan, bahkan iman yang teguh untuk tetap menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, tetap berharap kepada Engkau. Sekali lagi seisi keluarga yang Kau beri kesehatan, kekuatan, kemampuan. Hiburkan setiap hati hamba-Mu yang susah. Berikan hikmat marifat Tuhan untuk membalakan kami domba-domba-Mu di tempat ini. Walaupun tidak secara langsung, kami percaya Tuhan, hamba-Mu tetap mendoakan kami umat-Mu. Bapak Gembala kami tetap mendoakan kami dari jauh, supaya kami lebih dekat lagi, sesuai dengan firman-Mu yang sudah ditaburkan. Kami serahkan Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani gereja ini, baik sebagai pemain musik, singer, WL, penerima tamu Tuhan, pembersih gereja, apapun yang sudah hamba-hamba-Mu lakukan untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami berdoa, kiranya Kau memberkati setiap jerih lelah hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Orang-orang yang sudah bekerja untuk Engkau, Kau berkati. Sekali lagi Tuhan, berikan kami kekuatan di tengah pandemi ini, supaya kami tetap memandang Engkau,
memandang kebesaran-Mu, bahwa ada mukjizat selalu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Serahkan juga Tuhan Yesus. Oh, hamba-hamba-Mu di mana-mana tempat yang saat-saat ini mengalami kesusahan dalam beribadah. Kau beri Tuhan marifat, hikmat-Mu untuk tetap Injil diberitakan di mana-mana tempat Tuhan. Berikan penghiburan. Kau cukupkan segala kebutuhan para hamba-hamba-Mu ya Bapa. Hanya Engkau Gembala yang agung yang akan membawa setiap pekerja-pekerja-Mu kepada rumput yang hijau. Kami percaya itu ya Bapa. Terima kasih. Sekali lagi beri kekuatan buat semuanya. Kami serahkan juga pemerintahan kami. Ya Bapak, kami teringat buat pekerja-pekerja di tempat ini. Baik itu guru-guru sekolah minggu Tuhan. Yang masih berjeli lelah mengajar secara online buat anak-anak-Mu. Anak-anak yang masih kecil untuk takut dan tunduk kepada Engkau. Kau berkati guru-guru sekolah minggu. Apapun yang dia lakukan Tuhan, kami percaya nama-Mu dipermuliakan dalam hidupnya. Kami sekali lagi kami serahkan Tuhan pemerintahan kami, dari yang tertinggi Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, Kabinet, DPR, MPR, Tentara Nasional, Polri Tuhan, yang sudah berjeri lelah Tuhan, mengatur negara ini Tuhan Yesus, yang telah berjeri lelah Tuhan, mencurahkan pikirannya, hatinya Tuhan, mengatasi pandemi ini. Kau beri kekuatan buat mereka semua Tuhan. Kau beri kekuatan buat Pak Jokowi dan seluruh pemerintahan. Biar roh-roh korupsi, roh-roh yang menghancurkan negara ini Tuhan, roh-roh ingin memecah negara ini Tuhan, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Tuhan. Keluar dari bangsa ini, keluar dari negeri ini. Biarlah Tuhan, biar pandemi ini Engkau selesaikan. Umat-Mu boleh kembali beribadah di dalam bait-Mu. Sekali lagi kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Apa yang menjadi masalah kehidupan kami, apa yang kami cita-citakan, apa yang kami inginkan ya Bapa, kami percayakan semua kepadamu. Kami teringat buat orang-orang tua kami di tempat ini ya Bapa. Buat Pak Soekarto, Ibu Suryati, Pak Lim Yong, Pak Chun Siang, Pak Charles, dan banyak lain lagi yang belum kami sempat sebutkan namanya. Biarlah Engkau beri kesempatan mereka untuk tetap percaya kepada Engkau dimanapun dia berada. Beri kesehatan selalu, berikan iman yang teguh buat mereka semua di masa tuanya. Nama-Mu tetap diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang penuh kelemahan kekurangan ini Tuhan, kami persembahkan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang akan menjawab seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Minggu depan kita tetap ibadah online sampai ada perubahan ya dari situasi saat ini. Ya, nanti kalau ada perubahan akan diumumkan melalui grup WhatsApp. Lalu bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan atau rindu memberikan kolekte, ada QR code di layar Bapak Ibu Saudara, bisa di-scan dengan menggunakan aplikasi GoPay, OVO dan lain sebagainya, online payment. Silakan berikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Lalu berikutnya adalah tetap terapkan protokol kesehatan karena kasus COVID masih belum turun ya, belum turun secara drastis gitu ya. Jadi tetap pakai masker, hindari kerumunan. Yang belum divaksin segera divaksin ya. Kita percaya kalau kita semua sudah divaksin ya, perlindungan kita akan lebih baik. Ya itu saja. Tetap berdoa supaya kita semua tetap kuat dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat dalam situasi PPKM ya yang kadang-kadang jenuh, tapi kita tetap berdoa kiranya Tuhan buka jalan bagi kita semua. Ya mari kita siapkan hati kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan kita. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa kita, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat atas segala usaha pekerjaan kita, berkat atas anak cucu kita, berkat atas setiap kegiatan aktivitas yang kita lakukan dari hari ke hari. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus
kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.